Halo sahabat Siloam dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Senang sekali hari ini saya Tria Wahyuda akan mengajak sahabat Siloam untuk mendapatkan informasi tentang dunia kesehatan. Topik kita kali ini adalah tentang rabies. Nah, kali ini kita akan kulik lebih dalam lagi bersama salah satu narasumber kita yang luar biasa. Langsung saja saya kenalkan Dr. Anteja, SPPD. Halo dok, apa kabar? Halo Tria, baik. Wah dok, hari ini kita akan membahas satu hal yang cukup menarik juga, lagi common banget tentang rabies. Sebenarnya rabies itu apa ya dok ya? Jadi rabies itu apa? Seperti itu kan? Nah, rabies itu adalah suatu virus, ya, suatu virus yang biasa kita tahu ditularkan dari hewan, ya, dari hewan ke manusia. Ya, yang paling umum sih, yang paling banyak itu biasanya dari anjing. Tapi tidak hanya anjing yang bisa menularkan rabies. Dan sampai saat ini kejadian atau angka mortalitas ya atau angka kematian dari kasus rabies itu adalah 100%. Wow, cukup tinggi dokter ya? Bukan cukup tinggi lagi, itu mutlak 100%. Jadi orang yang sudah positif terinfeksi virus rabies ya yang sudah confirm itu 100% angka kematiannya. Jadinya sampai saat ini belum ada yang bisa disebutkan. Sebenarnya apakah gejala itu kita bisa lihat dari sebagai orang awam, apakah itu terlihat atau bagaimana dokter? Oh, kalau gejala pasti terlihat dan pasti dirasakan. Nah, kalau untuk rabies itu sendiri, gejalanya sebenarnya khas ya dan bisa dilihat juga oleh orang-orang sekitarnya. Karena tidak wajar. Jadi yang pertama manusia itu akan demam terlebih dahulu. Jadi demam biasanya dia sumber-sumber demamnya ya. Setelah itu disertai dengan gejala gelisah, agitasi ya, takut akan air, takut akan cahaya, berludah, hipersalivasi kita bilangnya. Jadi air liurnya tuh keluar banyak kayak anjing gitu ya. Jadi kayak anjing keluar banyak, tidak bisa terkontrol ya, agitasi ya. Kalau sudah kena sistem saraf bisa sampai kejang, kelumpuhan ya, sampai ensefalitis kita katakannya, jadi infeksi di otak sampai mengakibatkan kematian. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita sudah terkena atau terinfeksi virus tersebut, apa sih upaya yang harus kita lakukan? Apakah kita cukup dengan minum obat, ataukah kita harus mengunjungi klinik terdekat, atau bisa langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan khusus dokter? Oke, jadi ini penting sekali ya. Jadi kalau seseorang ya tergigit hewan, ya tergigit hewan. Yang pertama harus dilakukan ya, sobat Siloam semua, cucilah luka Anda di air mengalir selama 10-15 menit. Diberikan cairan antiseptik. Bisa diberikan alkohol 70% atau antiseptik iodin. Terus juga antiseptik lain juga bisa diberikan. Dan jangan menutup luka. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, apabila lukanya itu cukup dalam dan sampai terasa perih ya, langsung datang ke pusat kesehatan seperti rumah sakit atau klinik untuk bisa mendapatkan VAR namanya. VAR itu adalah vaksin anti rabies ya. Jadi vaksin kita berikan di hari ke-0. Jadi pada saat ada gigitan ya, langsung datang ke pusat kesehatan, kita akan berikan VAR ya hari ke-0 dan akan diulangi lagi pada hari ke-7 dan hari ke-21. Itu dengan pemantauan dokter. Nah, apabila lukanya sangat berat ya, luka sangat berat dan lokasi lukanya itu di atas ya, jadi ya dari leher ke atas ya, terkena mukosa, ini namanya mukosa, terus juga leher ya, dekat dengan kepala, dekat dengan otak, itu kita akan ada tambahan, yaitu adalah SAR namanya. SAR itu adalah serum anti rabies. Ya, jadi serum anti rabies itu diambil dari serum darah seseorang yang sudah menderita rabies. Kita dilemahkan, jadi diberikan ke orang tersebut. Jadi itu untuk pencegahan juga. Ya, jadi itu diberikan SAR dan ulangannya adalah VAR. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah membunuh hewan yang sudah menggigit. Jadi lebih baik hewannya itu diisolasi. Ya, untuk dipastikan apakah benar ini rabies atau tidak. Kalau dia itu mati, hewan itu mati sekitar 3-5 hari sampai 7 hari ya, tergantung keberatan virusnya, itu sudah dipastikan rabies. Nah, saya sebagai orang awam dok ya, dan kadang-kadang kita juga ada kecemasan tersendiri. Apakah sebenarnya virus ini menular dan kita sebagai pihak keluarga apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ikut isolasi ataukah ada hal khusus yang mungkin dokter bisa sampaikan kepada sahabat Siloam? Oke, sahabat Siloam. Jadi untuk rabies ini ya sebenarnya
Menular, pasti menular ya, tapi cara penularannya bagaimana? Nah, kalau dari manusia ke manusia juga sama. Jadi dari saliva atau darah juga bisa masuk, seperti penularan virus pada umumnya. Seperti itu. Bagaimana caranya antara kita dan juga hewan kesayangan kita ini juga sama-sama sehat sehingga kita bisa hidup berdampingan? Apakah ada hal-hal khusus atau treatment-treatment khusus yang harus kita berikan untuk diri kita sendiri dan juga hewan peliharaan kita, dokter? Jadi kita harus tahu dulu ya, biasanya kita mau membeli atau minta ya hewan peliharaan, jadi kita harus tahu dulu induknya bagus, ya udah, terus kita bersihkan, kita rawat juga, sama jangan dipelihara aja, nggak dimandiin, nggak jadi disuruh cari makan sendiri gitu, nggak ya. Jadi kita pelihara, kita rawat dengan baik, ya udah kita kasih vaksin, dan vaksinnya gratis, disupport oleh pemerintah, jadi nggak usah khawatir. Penting mengetahui rabies itu apa, karena di sekeliling kita juga banyak ya hewan-hewan peliharaan juga, hewan liar juga, tapi jangan takut ya. Yang pertama kita harus jaga diri, tetap makan yang baik, istirahat yang cukup ya, dan juga olahraga yang teratur, itu untuk membangun imunitas kita dengan baik. Dan yang berikutnya tetap jaga kesehatan hewan peliharaan Anda juga. Dokter Anteja, terima kasih banyak untuk informasi hari ini, menjadi bekal yang luar biasa sekali untuk sahabat Siloam. Akhir kata, saya Tria Wahyuda. Dan saya Dr. Agung Anteja. Pamit undur diri, sampai jumpa dan salam sehat. Salam sehat.